Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang pada para cinta sholawat. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah tentara terakhir Turki Utsmani yang menjadi penjaga terakhir Masjid Al-Aqsa. Kisah ini diceritakan seorang ahli sejarah dan wartawan Turki bernama Ilham Bardaki dan Said Terzioglu. Saat itu, tanggal 21 Mei 1972, Ilham dan Said sedang berada di daerah Masjidil Aqsa. Dirinya sedang berjalan di daerah halaman Masjid Al-Aqsa saat matanya melihat sang serdadu tersebut. Tinggi sang serdadu tua itu kurang lebih 2 meter. Dengan wajah yang penuh bekas luka, serdadu tersebut berdiri dengan tegap mengawasi rombongan ahli sejarah tersebut. Tinggi sang serdadu tua itu kurang lebih 2 meter, di mana serdadu tersebut selalu mengawasi para pengunjung yang datang ke Masjid Al-Aqsa. Pria ini bernama Kopral Hasan Ikdirli. Lelaki berusia 93 tahun ini adalah tentara terakhir Turki Utsmani yang meninggalkan Masjid Al-Aqsa pada tahun 1982, bukan pulang ke negaranya tapi ke pemakaman. Kisah Ilham Bardaki ini ditulis dalam bentuk cerita berjudul Saya Mengenalnya di Masjid Al-Aqsa. Itu kejadian beberapa tahun, tepatnya tahun 1972. Kala itu saya seorang jurnalis muda. Beberapa politisi dan pengusaha dari Turki berada di Israel untuk sebuah kunjungan kehormatan, ujarnya dikutip laman THH. Ilham Bardaki menceritakan kala itu dia sedang berjalan-jalan di sekitar Al-Quds As-Sharif sampai tiba tepat di depan pintu Masjid Al-Aqsa, tepatnya di area 12.000 obor yang dibangun oleh Sultan Khilafah Utsmaniyah dari 1512 hingga 1520. Pemerintahannya terkenal karena ekspansi besar-besaran, khususnya penaklukannya antara 1516 dan 1517 dari seluruh dinasti Mamluk Mesir yang mencakup Syam, Hijaz, Tihamah, dan Mesir itu sendiri. Sultan Yavuz Selim ketika menggabungkan Al-Quds ke dalam otoritasnya pada 30 Desember 1517 hadir di Masjid Al-Aqsa dan mendapati salat Isya dalam keadaan gelap. Sejak itu dia memerintahkan pasukannya, masing-masing prajurit menyalakan obor. Jumlah mereka ada 12.000 tentara. Mereka semua salat Isya di area tersebut di bawah penerangan obor. Maka dinamainya area atau halaman tersebut dengan nama ini. Demikian tulis jurnalis Turki sebagaimana dikutip Palestine Information Center. Saat itu Bardaki melihat Kopral Hasan di depan halaman kedua. Ketika dia bertanya kepada pemandu, siapa dia? Namun jawaban yang didapat kakek itu hanya seorang gila, karena sudah ada di sini selama bertahun-tahun dan berdiri di situ seperti patung. Tidak pernah bicara apapun atau dengan siapapun. Dia hanya melihat ke arah Masjidil Aqsa, menunggu hingga matahari terbenam. Dia tidak berbicara atau mendengarkan siapapun, dan dia hanya menunggu dan menunggu. Dia orang gila, berasa. Aku sudah cukup dewasa untuk tahu tidak ada yang akan melihat halaman tanpa alasan yang jelas.
Apa yang tidak bisa saya dapatkan adalah kilauan pada jenggot putihnya karena angin atau beban berat selama bertahun-tahun itu. Dia berdiri seperti burung merpati akan menyiram dengan kelopak tua di kepalanya, ujar sang pemandu. Bardakci mendekatinya dan mengucapkan salam dengan bahasa Turki. Assalamualaikum baba, atau ayah. Disapa demikian, dia gerakkan matanya berbinar-binar. Ia lalu menjawab salam dengan bahasa Anatolia dengan fasih. Waalaikumsalam, Gul, wahai anakku. Sang wartawan kaget dengan jawabannya menggunakan bahasa tersebut, lantas bertanya tentang identitasnya. Saya adalah Kopral Hasan dari Korps ke-20, Brigade ke-36, Batalion ke-8, Komandan Resimen Senapan Mesin ke-11, ujar Hasan Ikdirli. Hasan bercerita, dirinya berasal dari Ikdir, Anatolia kala itu. Pasukannya menggempur Inggris di terusan Suez dalam sebuah perang besar. Namun tentaranya kalah hingga semua pasukan ditarik keluar dari Al-Quds. Ketika negara Utsmani jatuh, dan agar tidak terjadi penjarahan dan perampokan di kota Al-Quds, pasukan Turki meninggalkan satu unit tentara sampai pasukan Inggris memasuki Al-Quds. Biasanya pasukan yang menang tidak memperlakukan unit tentara yang kalah, diperlakukan sebagai tawanan seperti ketika bertemu mereka. Saya bersikeras agar saya menjadi salah satu anggota unit ini dan menolak untuk kembali ke negara saya. Al-Quds adalah pusaka Sultan Selim Han, Sultan Ottoman ke-9 dan Khalifah Utsmaniyah pertama. Tetap bertugas jaga di sini. Jangan biarkan orang-orang khawatir tentang Ottoman atau Utsmaniyah telah mundur. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Orang-orang Barat akan bersuka cita jika Ottoman meninggalkan kiblat pertama umat Islam dari Nabi kita tercinta. Jangan biarkan kehormatan Islam dan kemuliaan Ottoman diinjak-injak, ujar seorang letnan pemimpin Kopral Hasan. Kami tinggal di Al-Quds karena kami takut saudara-saudara kami di Palestina akan mengatakan bahwa Utsmani meninggalkan mereka. Kami ingin Masjid Al-Aqsa tidak menangis setelah 4 abad. Kami ingin sultannya, para nabi, Nabi Muhammad SAW, tidak bersedih. Kami tidak ingin dunia Islam berduka dan berkabung, ujar Kopral Hasan. Lebih lanjut, Kopral Hasan menambahkan, kemudian setelah itu tahun-tahun yang panjang berlalu seperti kejapan mata, semua teman-temanku sudah berpulang ke rahmatullah satu demi satu. Jumlah mereka ada 53 orang, dan musuh-musuh tidak bisa menghabisi kami, tetapi takdir dan kematian yang mengakhiri kami, ujarnya. Kopral Hasan menyampaikan permintaan terakhir kepada Bardakci dan berkata, anakku, ketika kamu pulang ke Turki, pergilah ke desa Tokat Sanjak. Daerah ini sekarang bernama Pontus. Di sana ada komandan saya, Kapten Mustafa. Beliau yang menempatkan saya di sini sebagai penjaga di tempat suci ini, Masjid Al-Aqsa, dan meletakkan amanah di pundak saya. Cium tangannya untukku. Katakan kepadanya bahwa Kopral Hasan, komandan resimen senapan mesin ke-11, masih tegap berdiri menjaga Masjid Al-Aqsa, masih berdiri berjaga di tempat yang Anda tinggalkan sejak waktu itu. Dia belum pernah meninggalkan tugasnya untuk selamanya. Dia menginginkan doa-doa keberkahan Anda, komandan. Bardakci menyanggupi permintaannya sembari menyembunyikan air matanya yang telah meleleh. Bardakci meraih kepala kakek Hasan dan berkali-kali
menciumi keningnya. Saya kembali ke rombongan, seolah semua sejarah yang dihidupkan kembali dari buku dan didirikan di depanku. Saya mengatakan situasi itu kepada pemandu wisata, dan dia tidak bisa percaya. Saya memberinya alamat rumah dan mengatakan, tolong kabari saya jika terjadi sesuatu. Saat kembali ke Turki, Bardakci segera menuju wilayah Tokat untuk menyimpan amanat kakek Hasan. Saya menelusuri nama Letnan Mustafa Effendi dari catatan militer. Rupanya dia sudah meninggal beberapa tahun lalu. Saya tidak bisa mematuhi janji yang telah saya berikan, dan tahun-tahun berlalu sampai pada tahun 1982. Mereka memberitahu ada telegraf di tempat saya bekerja. Ada satu baris tertulis, Wali Utsmaniyah terakhir yang menjaga dan menunggu Masjid Al-Aqsa telah meninggal hari ini. Tahun 2017, Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki meresmikan sebuah masjid megah di lingkungan Tel Al-Hawa di jalur Gaza. Pembangunan masjid Anbasi Hasan atau Kopral Hasan diambil dari nama Kopral Hasan yang telah setia menjaga Masjid Al-Aqsa selama pendudukan Inggris di Yerusalem, Baitul Maqdis hingga akhir hayatnya. Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki telah menyediakan sejumlah besar layanan dan bantuan kemanusiaan ke Gaza sejak serangan 2008 dan hingga saat ini. Namun, saya pikir bantuan terbesar yang kami berikan adalah membangun masjid ini, kata perwakilan dari yayasan di Gaza, Muhammad Kaya. Kopral Hasan tetap menjadi penjaga Masjid Al-Aqsa, meninggalkan tanah air dan rakyatnya. Di hatinya ada keberanian, kesetiaan, dan kebanggaan yang hanya diketahui oleh orang-orang terhormat. Demikianlah kisah ini, semoga menjadi tauladan bagi kita dan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita tentang arti sebuah kesetiaan. Wallahu